Selamat pagi teman-teman petani tua. Hari ini kita bercerita tentang yang lain selain daripada alpukat. Kita akan berbicara tentang ayam. Selain saya menanam alpukat di kebun ini, aktivitas lainnya saya juga berternak ayam. Kata Bill Gates, jika dia jatuh miskin, semiskin-miskinnya, maka pekerjaan pertama yang dia lakukan adalah memelihara ayam. Nah, saya mencoba menerapkan nasihat beliau. Jadi saya memelihara ayam ini sebetulnya ada beberapa hal yang ingin saya peroleh dari sini. Satu, memperoleh sumber protein dari pangan, dari daging dan telurnya. Yang kedua adalah saya juga dapat pupuk kandang. Yang ketiga mungkin juga kalau beruntung usaha ini bisa jalan, budidaya ini bisa berkembang, tentu juga dapat penghasilan. Ini ayam KUB yang saya pelihara, sekitar 80 ekor. Satu koloni terdiri dari 5 sampai 6, satu pejantan dengan 5 betina, atau kadang-kadang betinanya kurang satu karena memang adanya segitu. Ini konsepnya menjadi ayam petelur, makannya makan fermentasi. Ada juga ayam Bangkok yang saya pelihara sebagai pejantan. Ini betinanya Bangkok, yang satunya yang coklat itu adalah katanya Yangon, atau ada juga yang menyebut Birma. Ini pembesaran induk, calon indukan dari ayam KUB. Ini ayam kampung biasa, ada yang sedang bertelur, ada 4 ekor di sini. Semi umbaran konsepnya. Ini juga begitu, ayam Bangkok pejantan dengan 2 betina Yangon dan 1 ayam kampung biasa. Ini DOC chopper, usia masuki 30 hari, berat rata-rata mungkin sekitar 400 gram. Kita mulai memberikan makanan, atau saya mulai memberikan makanan dalam bentuk pur dicampur dengan sedikit makanan fermentasi dedak jagung yang dikasih dengan top mix. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penyerapan dan menghilangkan bau kandang. Jadi kotoran kalau dia makan makanan fermentasi, sejauh pengalaman saya tidak lagi berbau. Jadi saya memberikan makan dalam bentuk fermentasi antara dedak, kemudian polar dan jagung. Campurannya sekitar 4:3:3, kira-kira seperti itu. Jadi 4 bagian itu adalah jagung pecah, yang kemudian 3 bagian itu dedak dan 3 bagian polar. Nah ya, kemudian saya campur dengan fur, makanan jadi dari makanan pabrikan ini. Nah, kalau jagung bulat seperti ini saya berikan untuk ayam jago, ayam Bangkok ya. Ini fur untuk lanjutan. Untuk ayam petelur, makanan fermentasi ini akan saya campur nanti dengan konsentrat. Nah, itu konsentrat ini sudah tinggi protein sekitar 40%-an, jadi tinggal dicampur nanti dengan makanan fermentasi. Tujuan makanan fermentasi itu mungkin 2 hal, seperti yang saya tangkap dari berbagai macam konten YouTube dari para peternak yang sudah expert. Yang satu adalah untuk peningkatan penyerapan gizi
atau nutrisi. Yang kedua adalah untuk mencegah bau di kandang karena kotorannya jadi cepat terurai, tidak lagi mengandung amonia yang tinggi. Nah, iseng-iseng saya juga memelihara ayam petelur. Rencananya sih nanti kalau telurnya sudah dibuahi oleh pejantan ini, pejantan ayam kampung, ayam dari ayam KUB, akan kita coba ternakkan anakannya menjadi ayam pedaging. Ini merupakan koloni dari ayam KUB yang berumur 2 bulan. Sebetulnya kemarin ada sekitar 60 ekoran. Cuman saya sortir, saya pilih kira-kira indukan yang terbaik untuk menjadi indukan. Untuk yang lainnya saya jual sebagai ayam pedaging. Jadi 2 bulan dengan makanan fermentasi dicampur dengan fur. Kemudian juga kadang-kadang diberikan pepaya karena di kebun ada pepaya, maka beratnya bisa mencapai 1 kilo sampai 1,2. Itu kita lihat yang putih itu adalah umur 2 bulan yang paling bongsor. Nah, rata-rata seperti yang warna kuning tersebut. Nah, yang hitam ini sebetulnya lebih tua, tapi mungkin karena tertekan oleh teman-teman yang lain, ini saya pindahkan saya campur dengan yang umur 2 bulan. Nah, ini ayam KUB saya persiapkan untuk calon indukan ya, menjadikan petelur. Petelur nanti akan saya apakkan di mesin penetas. Umur 3,5 bulan, betina semua. Nanti ketika sudah siap akan saya gabungkan dengan pejantan. Nanti sistemnya rencananya akan sistem umbaran. Jadi mungkin nanti akan dibagi menjadi 2 kandang umbaran. Usia 3,5 bulan. Nanti mungkin di usia 4,5 sampai 5 bulan dia sudah bisa bertelur. Semoga saja sehat-sehat sejauh ini. Pakannya juga saya berikan campuran fur dengan dedak fermentasi, dedak jagung dan polar yang saya fermentasi sekitar kurang lebih 2 hari. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah bau dan penyerapan nutrisi yang lebih baik dari makanan yang kita sediakan. Per ekornya per hari sekitar 100 gram. Jadi kalau pagi ini kita beri sekitar setengahnya. Terlihat sejauh ini ayam masih semangat makan dari pakan yang kita siapkan, yang saya siapkan. Fermentasi jagung, campuran fermentasi dedak jagung, kemudian polar yang kita campur dengan fur campuran antara fermentasi dengan pakan pabrikan itu sekitar 1:1. Ini adalah ayam kampung KUB, ayam KUB yang dikonsep untuk jadi petelur. Pakan yang diberikan adalah fermentasi dedak jagung polar dicampur dengan fur dan makanan jadi serta ditambahkan konsentrat. Kira-kira harapannya nanti bisa menghasilkan telur lebih cepat. Usia sekitar 4,5 bulan, mungkin setengah bulan lagi akan siap bertelur. Ini adalah pembesaran. Saya beli DOC
ayam joper yang dialokasikan untuk nanti ayam pedaging. Jadi kalau bagus pertumbuhan, dalam 2 bulan sudah bisa kita jual. Nah, harganya tentu mengikuti harga ayam kampung biasa. Jadi begitu teman-teman, saya selain berkebun juga di pagarnya, di sisi pagarnya untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan, saya memelihara ayam. Satu, sebagai sumber protein di rumah. Yang kedua, sebagai sumber pupuk kandang yang tentunya harus melalui proses nanti fermentasi ya, dan pakannya sudah fermentasi semua. Dan yang terakhir adalah kalau kita beruntung hasilnya bagus, ya, tentu bisa kita jadikan sebagai salah satu sumber pemasukan. Begitu saja. Di lain waktu saya akan cerita tentang bagaimana meramu makanan versi saya, dan juga tentu tidak pernah akan ketinggalan, saya akan tetap bercerita pengalaman saya berkebun alpukat yang saat ini juga sudah memerlukan perhatian serius karena sudah berbunga, mendekati panen raya, karena semuanya sudah berbunga dari yang ada di kebun. Jadi perhatian selain kepada kebun ini juga kepada ternak. Ya, itulah hari-hari untuk mengisi waktu, tapi yang produktif tentunya, dan juga menyehatkan apabila dilakukan dengan senang hati tanpa ada beban. Ya, apalagi kalau teman-teman membantu saya dengan memberikan menjadi subscriber di akun saya, kemudian memberikan komen, masukan, dan juga memberikan tanda suka ataupun tidak suka terhadap konten yang saya bikin. Terima kasih.